Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, yaitu Bapak Andre Zainal SEMSI AKCA PhD. Dan yang kami sayangi adalah teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan materi tentang harga transfer atau transfer pricing. Kelompok kami terdiri dari Christine Maharani Purba, Anissa Lestari Lubis, Natasha Feby Valen Nabaho, dan Indra Oktavia Harahap. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi harga transfer. Nah, jadi dalam suatu perusahaan yang organisasinya telah dibagi-bagi menjadi pusat laba, transfer barang atau jasa antar pusat laba tersebut menimbulkan masalah penentuan harga transfer. Nah, apa sih harga transfer itu? Jadi harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban. Kemudian yaitu adalah tujuan harga transfer. Nah, jadi penentuan harga transfer antar pusat laba sangat penting dilakukan jika 3 hal ini terjadi. Yang pertama yaitu transaksi transfer barang atau jasa antar pusat laba cukup signifikan. Kemudian yang kedua yaitu biaya barang atau jasa yang ditransfer merupakan komponen penting produk akhir. Dan yang ketiga yaitu profitabilitas merupakan pertimbangan penting di dalam penilaian prestasi divisi. Nah, jadi sistem harga transfer itu bertujuan untuk yang pertama adalah memberikan informasi yang relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer. Kemudian yang kedua yaitu adalah untuk memotivasi manajer, pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi tersebut. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa Lestari Lubis. Kepada Saudari Anissa, kami persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode penentuan harga transfer. Metode penentuan harga transfer terdiri dari 2 metode. Yang pertama yaitu metode harga pasar dan yang kedua metode biaya ditambah laba. Di dalam metode harga pasar, harga transfer barang ataupun jasa antar pusat laba ditentukan berdasarkan harga pasarnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari ataupun ditekan karena produk ditransfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Selanjutnya ada metode biaya ditambah laba. Metode ini dipakai jika terdapat kondisi-kondisi seperti yang pertama yaitu di pasar tidak tersedia harga pasar produk yang ditransfer. Yang kedua, di pasar terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Dan yang ketiga, produk yang ditransfer sifatnya khusus atau rahasia. Kita akan membahas metode-metode penentuan harga transfer lebih lanjut. Yang pertama itu metode harga pasar. Nah, dalam penerapan harga pasar sebagai dasar penentuan harga transfer, manajemen mungkin akan menghadapi salah satu dari 2 kondisi. Yang pertama itu tidak menghadapi kendala sumber, yang kedua menghadapi kendala sumber. Nah, pada saat kondisi tidak menghadapi kendala sumber, divisi penjual dapat menjual produknya pada pihak luar ataupun ke divisi pembeli. Begitu juga dengan divisi pembeli dapat membeli produknya dari sumber luar ataupun dari divisi penjual. Sistem yang cocok pada kondisi ini, yang pertama itu keputusan harga transfer dan sumber harus diserahkan kepada manajer divisi. Yang kedua, campur tangan manajer kantor pusat sedikit mungkin. Dalam penerapan sistem harga pasar ini juga harus memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai kesatuan. Oleh karena itu, timbul beberapa batasan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, jika harga yang ditawarkan divisi penjual sama dengan harga pasar produk, maka produk tersebut harus dibeli dari divisi penjual. Nah, yang kedua, jika distress price secara temporer pemasok luar menawarkan harga rendah, maka harga tersebut tidak perlu dipedulikan dan divisi pembeli harus membeli dari divisi penjual. Yang ketiga, perubahan sumber dan harga transfer perlu ditelaah dan disetujui oleh kantor pusat. Kendala sumber dapat disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu divisi-divisi sifatnya terintegrasi,
Yang kedua, tidak ada sumber luar. Yang ketiga, risiko dengan pemasok luar cukup tinggi. Yang keempat, telah diinvestasikan dana pada divisi penjual dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, meskipun perusahaan menghadapi kendala sumber, namun harga transfer hendak atas harga yang bersaing dengan alasan yang pertama, harga tersebut dapat mengukur kontribusi setiap pusat laba. Yang kedua, harga tersebut dapat mengukur prestasi setiap pusat laba dalam menghadapi persaingan. Dan yang ketiga, harga tersebut sifatnya independen. Walaupun harga transfer ini sering dianggap sebagai metode yang terbaik untuk penentuan harga transfer, namun metode ini mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama itu, tidak semua produk yang ditransfer memiliki harga pasar. Yang kedua, harga pasar sering berubah sehingga harga transfer harus diubah. Yang ketiga, sering terdapat beberapa macam harga pasar untuk produk yang sama. Dan yang keempat, penghematan biaya dalam bentuk biaya yang dapat dihindari hanya dinikmati oleh divisi pembeli. Selanjutnya yaitu metode biaya ditambah laba. Nah, pemakaian metode biaya ditambah laba mengharuskan manajemen membuat dua keputusan penting. Yang pertama, keputusan komponen biaya yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. Yang kedua, keputusan komponen laba yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. Komponen biaya yang diperhitungkan sebagai komponen harga transfer dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama, biaya penuh sesungguhnya atau actual full cost. Yang kedua, biaya penuh standar atau standard full cost. Yang ketiga, biaya variabel sesungguhnya atau actual variable cost. Keempat, biaya variabel standar atau standard variable cost. Nah, pemakaian biaya sesungguhnya ini sebagai komponen harga transfer memiliki kelemahan. Yang pertama itu tidak mendorong divisi penjual bekerja efisien. Karena semakin besar biaya sesungguhnya, maka harga transfer lebih tinggi. Yang kedua, ketidakefisienan divisi penjual ditanggung oleh divisi pembeli. Komponen laba yang digunakan sebagai dasar harga transfer dapat didasarkan atas beberapa faktor. Yang pertama itu persentase biaya, kedua return atas investasi. Komponen laba yang ditentukan atas dasar persentase biaya, perhitungannya mudah namun tidak mempertimbangkan investasi yang digunakan oleh pusat laba penjual. Komponen laba yang ditentukan berdasar return atas investasi sudah memperhitungkan investasi yang digunakan oleh pusat laba penjual, namun timbul masalah dalam penentuan besarnya investasi. Pemakaian metode penentuan harga transfer berdasarkan biaya ditambah laba menimbulkan beberapa macam masalah, sehingga untuk mengatasinya memerlukan beberapa pertimbangan manajemen. Masalah yang timbul yaitu seperti bagaimana mendorong pusat laba penjual untuk tetap menjaga kualitas produknya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, komponen biaya apa saja yang harus disetujui sebagai dasar penentuan harga transfer. Nah, yang ketiga, penentuan komponen laba dan besarnya laba pusat laba penjual yang disetujui dalam harga transfer. Yang keempat, pusat laba penjual dijamin memperoleh laba namun pusat laba pembeli belum tentu dapat mencapai laba. Yang kelima, prestasi masing-masing pusat laba harus dapat ditentukan dengan jelas. Ketidakefisienan pusat laba penjual tidak kalah mempengaruhi prestasi pusat laba pembeli. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai administrasi harga transfer. Ada dua metode, yaitu yang pertama metode negosiasi. Nah, harga transfer negosiasi didasarkan tawar-menawar atau perbandingan antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Nah, penentuan harga negosiasi menganjurkan proses tawar-menawar bebas antar divisi seolah-olah sebagai kesatuan usaha yang terpisah. Nah, alasan pemakaian metode ini ada 3, yaitu yang pertama, negosiasi menunjukkan kepercayaan manajer kantor pusat pada manajer divisi. Yang kedua, negosiasi dapat mencerminkan prestasi laba divisi. Dan yang ketiga, jika manajer divisi mengetahui informasi biaya dan harga pasar, maka dapat dicapai harga negosiasi yang rasional. Yang kedua, ada metode arbitrasi. Nah, metode ini digunakan jika divisi penjual dan divisi pembeli tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penentuan harga transfer. Nah, harga transfer arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer divisi yang bersangkutan. Nah, perusahaan dapat membentuk komite arbitrasi yang tanggung jawab utamanya adalah yang pertama, menyelesaikan perselisihan harga transfer, yang kedua, menelaah kembali pengubahan sumber pengadaan, dan yang ketiga, jika perlu, mengubah aturan penentuan harga transfer.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai harga transfer divisi terintegrasi. Nah, pada divisi terintegrasi, laba bukan merupakan prestasi manajer divisi penjual, karena pendapatan divisi penjual sangat dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran produk akhir divisi pembeli. Nah, untuk mengatasi masalah ini, dapat dipilih salah satu dari kedua macam alternatif, seperti yang pertama itu adalah divisi penjual diperlakukan sebagai pusat biaya. Alternatif ini dipilih dengan alasan bahwa manajer divisi penjual hanya dapat mengendalikan masukan atau biaya divisinya sehingga cocok diperlakukan sebagai pusat biaya. Yang kedua itu adalah divisi penjual dipertahankan sebagai pusat laba. Nah, jika alternatif ini dipilih, maka akan timbul masalah dalam menentukan harga transfer. Nah, dalam hal ini dapat dipilih salah satu dari beberapa metode penentuan harga transfer yang seperti yang pertama itu adalah negosiasi antar divisi, yang kedua itu adalah metode dua langkah atau metode beban tetap bulanan, yang ketiga itu adalah metode pembagian laba, dan yang terakhir itu adalah metode dua peringkat harga. Baik, saya Indra Oktavia Harahap akan melanjutkan presentasinya, yaitu di sini saya akan bahas tentang studi kasus pada perusahaan PT Batik Keris untuk tahun buku 2019. Nah, teman-teman dapat lihat di slide bahwasanya untuk menghitung harga transfer itu kita harus membuat terlebih dahulu biaya produksi dan biaya non-produksinya. Nah, di sini PT Batik Keris itu biaya produksinya itu ada terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik itu ada variabel dan tetap. Untuk biaya non produksinya ada administrasi dan umum itu ada variabel dan tetap, kemudian pemasaran variabel dan tetap. Nah, di sini teman-teman dapat lihat di slide total biaya bahan bakunya itu dari keseluruhan itu ada 278.680.000. Untuk tenaga kerja langsung totalnya itu ada 396.350.000. Untuk overhead pabrik yang variabel ada 128.180.000. Untuk overhead pabrik tetap itu ada 180 juta. Nah, jadi total keseluruhan untuk biaya produksinya itu ada 983.210.000. Kemudian untuk biaya non produksinya pada PT Batik Keris itu administrasi dan umum variabel itu ada 267.250.000. Untuk yang tetap ada 264 juta. Kemudian pemasaran variabel itu untuk pemasaran yang variabelnya ada 150.150.000. Untuk pemasaran biaya tetapnya itu ada 144 juta. Nah, jadi total keseluruhan dari biaya non produksinya itu ada 820.400.000. Selanjutnya, setelah kita menghitung setelah mengelompokkan biaya produksi dan non produksi, di sini PT Batik Keris mengharapkan labanya itu sebesar 20% dari total biaya. Teman-teman dapat lihat di slide, ini adalah volume produk yang ditransfer. Itu dia ada dua, ada katun primisina dan ada katun poplin. Nah, jumlah volume produk yang ditransfer dari katun primisina itu ada 1.186.554. Untuk katun poplin ada 1.949.849. Jadi total keseluruhan dari volume produk yang ditransfer itu ada 3.136.403. Nah, setelah kita mencari nih beberapa aja biaya produksinya, biaya non produksinya, kemudian berapa volume produknya, nah masuklah kita ke perhitungannya. Nah, di sini di slide adalah perhitungan harga transfer dengan menggunakan metode biaya dengan pendekatan biaya penuh standar ditambah dengan laba yang diharapkan. Di sini kami mengambil jenis produknya. Pertama itu ada katun primisina dulu dan terkhusus di bulan Januari. Nah, untuk produk yang ditransfer itu kita hitungnya per bulan. Nah, ini teman-teman dapat lihat di slide. Pertama itu kita bakal hitung biaya produksinya. Nah, untuk bahan baku itu ada 22 juta, biaya tenaga kerja langsung ada 30 juta, overhead pabrik yang variabel ada 10.750.000, yang tetap itu ada 15 juta. Jadi biaya produksinya itu totalnya 77.750.000. Ini untuk bulan Januari aja. Nah, kemudian kita hitung biaya non produksinya, ada biaya administrasi dan umum variabel sebesar 20 juta. Untuk yang biaya administrasi dan umum tetap itu ada 22 juta, biaya pemasaran variabel itu ada 11 juta, biaya pemasaran variabel yang tetap itu ada 12 juta. Jadi biaya non produksi untuk bulan Januari itu ada 65 juta. Untuk total biaya untuk total keseluruhan biaya itu ada 142.750.000. Nah, selanjutnya itu kita bakal menghitung
perhitungan persentase markup-nya. Di sini biaya administrasi dan umum itu ada 42 juta. Biaya pemasarannya ada 23 juta. Kemudian yang laba yang diharapkan itu kan 20% dari total biaya itu ada 28.550.000. Dan jadi totalnya itu 93.550.000. Untuk biaya produksinya di bulan Januari tadi yang kita lihat di tabel adalah 77.750.000. Jadi persentase markup-nya itu ada 120,3%. Setelah kita hitung persentase markup-nya, kita bakal hitung harga transfernya. Nah, di sini biaya produksinya tadi kan 77.750.000. Nah, markup-nya itu 120,3%. Jadi dikali dengan biaya produksinya 77.750.000 menghasilkan markup sebesar 93.533.200. Jadi jumlah penjualannya itu ada 171.283.250. Kemudian itu nanti dibagi dengan volume produk yang ditransfer. Untuk bulan Januari volume produk yang transfer itu ada 80.372. Jadi harga transfer per meter kainnya itu sebesar 2.131 untuk kain katun Primisina. Baik, selanjutnya kita bakal menghitung harga transfer dari kain katun poplin. Nah, perhitungannya hampir sama saja dengan katun Primisina tadi. Seperti kita jumlahin dulu biaya produksinya, kemudian biaya non produksi ditotalin, kemudian nanti setelah dapat total biayanya itu kita bakal menghitung persentase markup-nya. Nah, pembedanya dengan kain katun Primisina, tadi di kain katun poplin, volume produk yang ditransfer pada bulan Januari itu sebesar 146.138. Jadi, harga transfer kain katun poplin pada bulan Januari itu per meternya sebesar 1.172. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kemudian kami membuka sesi tanya jawab kepada masing-masing kelompok. Baik, terima kasih kepada semuanya. Saya ingin sekali sebelumnya kali pembangunan ingin bertanya, apakah harga transfer pricing termasuk mencapai pada suatu perusahaan? Apakah pertanyaan saya jelas? Untuk pertanyaan ini sudah jelas. Terima kasih saya disampaikan. Kemudian saya akan bertanya. Saya yang bertanya. Kepada kelompok 5 yang bertanya, bagaimana cara untuk menentukan harga transfer jika harga kompetisi tidak tersedia? Terima kasih. Kemudian, saya yang bertanya.
Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Saudari Putri Ramadhani, di mana pertanyaannya itu, bagaimana situasi ideal yang harus ada dalam penerapan harga transfer berdasarkan harga pasar untuk tujuan mendorong keselarasan tujuan. Nah, situasi ideal yang harus ada dalam penetapan harga transfer ini berdasarkan harga pasar untuk mendorong adanya keselarasan tujuan itu, yang pertama itu ada orang-orang yang kompeten. Idealnya, para manajer harus memperhatikan kinerja jangka panjang dari pusat tanggung jawab mereka, sama seperti kinerja jangka pendeknya. Staf yang terlibat dalam negosiasi dan arbitrase harga transfer juga harus kompeten. Yang kedua itu atmosfernya yang baik, yaitu para manajer harus menjadikan profitabilitas sebagaimana diukur dalam laporan laba rugi mereka sebagai cita-cita yang penting dan pertimbangan yang signifikan dalam penilaian kinerja mereka. Yang ketiga itu ada harga pasar. Nah, harga transfer yang ideal adalah berdasarkan harga pasar normal dan mapan dari produk identik yang sedang ditransfer. Maksudnya ini harga pasar mencerminkan kondisi yang sama seperti kuantitas, waktu pengiriman, dan kualitas dengan produk yang dikenakan harga transfer. Yang keempat itu kebebasan memperoleh sumber daya. Alternatif dalam memperoleh sumber daya haruslah ada, dan para manajer seharusnya diizinkan untuk memilih alternatif yang paling baik untuk mereka. Yang kelima itu informasinya harus penuh, yaitu para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada serta biaya dan pendapatan yang relevan dari masing-masing alternatif tersebut. Dan yang terakhir, adanya negosiasi. Negosiasi harus ada mekanisme kerja yang berjalan lancar untuk melakukan negosiasi atau kontrak antar unit usaha. Maksudnya negosiasi atas kontrak antar unit usaha. Nah, jika semua kondisi-kondisi tersebut di atas yang sudah saya katakan itu terpenuhi, maka sistem harga transfer berdasarkan harga pasar dapat menghasilkan keselarasan cita-cita dan tidak membutuhkan administrasi pusat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kelompok 2, yang dimana pertanyaan itu adalah apakah ada masalah dalam pendidikan transfer dari KSPM bertanggung Baik, terima kasih beberapa
ditambah dengan laba. Dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya yaitu pertama, bagaimana menentukan besarnya biaya, dan yang kedua, bagaimana menghitung markup laba. Sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Tapi formula divisi akan dipakai sebagai dasar penentuan nilai. Pagi.